Halo para pencinta Flickr, selamat datang di channel alur cerita film Vicky Flix. Jadi episode kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan aksi seorang petarung jalanan yang menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk dari dimensi lain. Film ini disutradarai oleh Simon McQuoid, diperankan oleh kembaran Mimin yaitu Joe Taslim, Jessica McNamee, Lewis Tan, dan nama-nama besar lainnya. So tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mortal Kombat. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga dengan sang pemimpin klan ninja Shirai Ryu, Hanjo Hasashi, melakukan aktivitas pagi mengambil air dengan putranya Jubei. Jubei yang kelelahan memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Hanjo sangat bersyukur memiliki istri yang setia, mendampingi, dan dua anak yang lucu. Hanjo pun melanjutkan untuk mengambil air di sumur. Terlihat tato naga di lengannya, sementara itu di rumah istri Hanjo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya yang menangis tiada henti. Tidak tahu kenapa di dalam rumah suhu terasa dingin, lalu tiba-tiba di depan rumah seseorang membunuh anggota klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Beberapa saat kemudian seorang assassin yang bernama Bihan menghadang mereka berdua. Bihan mengincar Hanjo. Bihan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Dari jauh Hanjo mendengar teriakan istrinya. Dia pun bergegas untuk pulang. Di depan rumah, dia melihat anggota klan Shirai Ryu telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak dan istrinya membeku. Mereka berdua tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Hanjo pun sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan dari belakang, langsung bergerak dan membantai para assassin klan lain Kui. Hanjo kemudian mengambil kunai dan mengikatnya dengan tali. Dia mengayunkan kunainya dengan membunuh semua pasukan Line Kue yang ada di sana. Hanjo berjalan mencari keberadaan pemimpin Line Kue yaitu Bihan. Bihan ternyata ada di depannya sedang duduk di atas batu. Bihan menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanjo dan seluruh anggota klan Shirai Ryu beserta keturunannya. Hanjo yang marah langsung mengayunkan kunainya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka kedua memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanjo sempat terkena tusukan, namun dia masih bisa melawan. Bihan kemudian berhasil merebut kunai dari tangan Hanjo. Dia menusuk pundak Hanjo. Hanjo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanjo akhirnya tumbang, dan Bihan kemudian pergi. Sore harinya ternyata Hanjo masih hidup. Di sisa akhir tenaganya dia mendengar suara tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanjo berusaha bangkit, merangkak menuju rumahnya, namun ternyata dia tidak sanggup lagi. Hanjo pun akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya dan membuat Hanjo menghilang. Beberapa saat kemudian, di tengah hujan, sang dewa petir Raiden datang dan memeriksa sisa-sisa jasad dan dia mengambil kunai milik Hanjo. Dan dia masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah mengambil bayi Hanjo dan membawanya pergi ke Earthrealm atau bumi. Bumi diambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanjo Hasashi. Ribuan tahun setelah kematian Hanjo Hasashi, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young yang dibantu istrinya Alison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya, namun tak disangka lawannya bisa membalikkan keadaan dan mulai menghajar Cole bertubi-tubi. Cole tidak kuasa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, Bihan yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya. Shang Tsung resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanjo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero lalu menjelaskan kalau itu tidaklah mungkin, karena dahulu dia telah membantai semua garis keturunan Hanzo Hasashi. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh semua peserta turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Selesai bertarung, sesekali Cole melihat penampakan sosok aneh. Dia lalu menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikan sejak tadi saat bertarung, yaitu bernama Zax. Zax tertarik dengan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Dia penasaran apakah itu kudis atau apa.
Emily lalu menjawab kalau logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Cole lalu kemudian pergi meninggalkan Jax. Di dalam rumah makan saat sedang menyantap makanan, Emily merasakan hal aneh. Di sana turun salju padahal saat itu musim panas. Namun tiba-tiba meja di depan Emily membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melempar ribuan es batu ke arah Cole dan keluarganya. Jax mendatangi mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Jax di dalam mobil menunjukkan logo di dalam tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut. Di tengah jalan tidak disangka Sub-Zero ada di depan mereka. Jax lalu menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat aman. Setelah itu Jax memberikan alamat seorang wanita yang bernama Soja Blade. Cole menuruti omongan Jax dan langsung pergi. Sementara Jax mengambil senjata lalu kemudian menghadapi Sub-Zero sendirian. Dia mencari di dalam gedung di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari belakang tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang. Jax mencoba menembak, namun Sub-Zero membekukan senjatanya hingga rusak. Sub-Zero membekukan kedua lengan Jax dan menghancurkannya. Jax kemudian dijatuhkan dari ketinggian. Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Dia lalu memberitahu istrinya kalau dia akan pergi menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk mencari istri lagi, tapi dia ingin mencari jawaban atas semua ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya, bagaimana jika Elder Guard tahu kecurangan yang mereka lakukan? Shang Tsung tidak mempersalahkan hal itu. Karena sudah 9 kali mereka curang, tidak ada sanksi apapun dari Elder Guard. Shang Tsung lalu menyuruh Milena mengirim Saizot sang reptil membantu Sub-Zero menuntaskan misinya di bumi. Cole sampai di alamat yang diberikan Jax. Sebelumnya ia pun menyelinap masuk ke dalam. Tiba-tiba seseorang menyerang Cole. Kemudian Cole menunjukkan tanda naga pada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke dalam kediamannya. Mereka masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Di dalam Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu dia dan Jax menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka orang yang diincar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jax membunuh orang tersebut, dan secara ajaib, tanda naga itu berpindah ke dalam tubuh Jax. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Sonya dan Jax sudah melacak beberapa orang yang memiliki tanda naga tersebut. Dan kebanyakan dari mereka sudah mati dibunuh makhluk misterius. Di sini Cole melihat penampakan aneh lagi. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain. Lalu Cole menyalakan lampu. Dan terlihat seorang pria yang diikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba. Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih. Dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu Sonya terpaksa menangkap Kano, sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak mempunyai tanda naga di tubuhnya. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba lampu padam. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar gerakan tetapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu mengajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Di atas makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano melepaskan diri. Kano menancapkan flare gun dari tubuh makhluk itu dan kini terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau dan Kano mengambil jantungnya dan kadal itu pun berhasil dikalahkan. Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Lalu Kano menjelaskan dia tahu lokasi kuil Raiden. Karena dulu pernah mengirim beberapa senjata lewat sana. Kano tidak akan mau membantu Sonya karena sebelumnya dia telah diikat dan dilempari pisau dan membiarkan wajahnya dihajar monster kadal. Kano pun pergi keluar rumah. Sonya menjelaskan kalau dia berani membayar 2 juta dolar jika Kano mau mengantarnya. Pagi harinya mereka berangkat menaiki pesawat. Di tengah-tengah mereka bertiga meloncat terjun, mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, mengikuti panduan Kano. Sekian lama perjalanan, kuil Raiden tetap tak terlihat. Sonya pun kesal, lalu menantang Kano. Sonya bertarung, dia mengejek Kano. Sonya iri karena tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya lalu mengajar Kano dengan satu gerakan. Namun Sonya melepaskan Kano kembali. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Kano ingin mengancam, tak disangka pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka pun kaget. Pria itu menjelaskan kalau dia adalah Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang juga salah satu petarung terpilih.
lalu mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden yang ternyata ada di arah berlawanan. Mereka berempat berjalan melintasi gurun sehingga sampailah di depan gua. Mereka pun memasukinya. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang mengeluarkan jurus dan pintu di depannya pun tiba-tiba terbuka. Mereka pun masuk ke dalam Temple of Light. Di sana terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Cole melihat sebuah lukisan dan teringat dengan penampakan yang selalu mengganggunya. Mereka lalu masuk semakin dalam. Ia juga menjelaskan kalau di sini mereka akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Lalu Sonya masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia melihat Jax yang tidak sadarkan diri dan lengannya terputus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Jax dengan kondisi yang seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Liu Kang mencari dari berbagai dimensi untuk menyelamatkan hidup Jax. Mereka berempat lalu masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya. Sore harinya saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang datang topi besi melayang yang menolong Liu Kang. Itu adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang. Dari jauh terlihat Shang Tsung dan Mileena berjalan masuk. Shang Tsung menyuruh anak buahnya membantai para petarung perwakilan bumi dan mengklaim kemenangan atas bumi. Tiba-tiba muncul Raiden menghentikan aksi Shang Tsung, memasang pelindung petir agar Shang Tsung tidak bisa mengganggu mereka lagi. Sadar tidak bisa ditembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun pergi. Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari arkana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan arkana mereka masing-masing. Tanpa arkana akan sulit mengalahkan petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonya kemudian duduk di samping Jax. Tidak disangka Jax kembali sadar. Kini dia memiliki lengan robot. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao, bertarung dengan keras. Kung Lao dengan mudah dapat mengalahkan Cole, namun latihan itu belum cukup untuk membuat arkana milik Cole muncul. Sesi berikutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah Liu Kang mengalahkan Kano dan menjatuhkannya berkali-kali. Malam harinya, Liu Kang mengobati luka di lengan Cole, sambil bercerita kalau dia adalah seorang gelandangan. Boraijo menemukannya dan membawanya ke perguruan Wushu. Di sana, dia bertemu Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Light. Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas, yaitu memburu seorang penjahat penyelundup anak. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tidak disangka penjahat itu memiliki tanda naga, dan akhirnya tanda naga itu berpindah padanya. Dan Liu Kang berhasil menguasai arkananya sendiri. Keesokan harinya, Cole kembali berlatih, namun sia-sia. Di tempat lain, Sonya menemani Jack yang juga berlatih menggerakkan lengan robotnya. Malam harinya di meja makan malam, melihat Kano yang selalu berulah, Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh, karena dia bertarung seperti seekor anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah. Dia menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Kung Lao terus memancing emosi Kano hingga meledak-meledak dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Akhirnya, Kano berhasil mengeluarkan arkana miliknya sendiri. Esokan harinya, Kano mengajar Cole bertubi-tubi, namun sia-sia. Arkana milik Cole tidak kunjung muncul. Saat sedang istirahat, Raiden datang dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan arkana dalam dirinya, maka dia hanya akan menjadi beban yang lain. Cole lalu bertanya mengenai tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir itu. Raiden lalu menjelaskan kalau kau mendapatkan dari leluhur sang ninja terkuat, yaitu Hanjo Asashi. Dulu setelah Hanjo dibunuh oleh Sub-Zero, dia masuk ke dalam netral dan dengan ambisi untuk balas dendam. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanjo. Selama berabad-abad tanda itu diturunkan dari leluhur, namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, selain menyuruh Cole untuk pulang karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa arkana, Cole pun pulang dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Di dalam Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Raiko. Shang Tsung tidak sabar ingin segera menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa membunuh para petarung bumi untuk saat ini. Kabal kemudian memiliki sebuah ide, karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster berlengan 4. Di Temple of Light, Kabal menemui Kano. Kabal mengejek Kano yang dahulunya ditakuti kini malah bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya. Dan nanti jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar.
Di rumahnya, Cole mendengar suara aneh di dalam garasi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Di dalam Temple of Light, Kano merusak patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir menghilang. Shang Tsung dan pasukannya kemudian muncul di arena latihan. Kini Kano berpihak kepada musuh. Di tempat lain, Cole diserang oleh Prince Goro, bertangan 4 dari Outward. Sementara itu, di dalam Temple of Light, anak buah Shang Tsung menghajar para petarung bumi. Liu Kang yang dihajar oleh Kabal, Jax bertarung dengan Raiko, dan Sonya melawan Milena. Sonya tak berdaya bertarung melawan Milena, yang sadar Sonya tidak memiliki tanda naga kemudian pergi. Kano lalu datang melempar Sonya dengan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Kung Lao bertarung melawan Kitara. Di atas Kitara menyerang Kung Lao, namun Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkannya tepat menuju topinya yang berputar hingga terbelah. Kung Lao mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Allison mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Goro, namun hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro, namun sia-sia. Melihat nyawa keluarganya terancam, tidak disangka arkana dalam diri Cole keluar berbentuk armor emas di dalam tubuhnya. Cole lalu bangkit kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole lalu menggunakannya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan melepas tubuhnya. Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam Temple of Light, Jax berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka momen ini membuat arkana di dalam dirinya muncul. Jax pun mengangkat batu besar dan menyelamatkan Sonya. Raiden kemudian datang di dalam arena dan memanggil Cole kembali. Raiden mencoba membawa para petarung bumi untuk kabur. Namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao datang untuk menyelamatkan Cole. Tidak disangka Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya namun terlambat. Kung Lao tewas disedot oleh Shang Tsung. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Shang Tsung tidak akan bisa menemukan mereka. Di sini Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Shang Tsung. Jax bertanya kenapa Raiden tidak menyelamatkannya, lalu menjelaskan kalau semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas menjadi pelindung bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden kemudian memberikan kunai peninggalan Hanjo Hasashi kepada Cole. Cole kemudian memiliki ide, dia meminta bantuan Raiden memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Satu persatu, Jax akan melawan Raiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero yang paling kuat di antara yang lainnya. Dan pertarungan pun berlangsung, mereka bertarung mati-matian. Jax berhasil mematahkan palu Raiko dan menghajar Raiko bertubi-tubi. Jax berhasil mengalahkan Raiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Di dalam gelap, dia mengajar Kano bertubi-tubi, melempar sesuatu ke wajah Kano dan membuatnya tidak bisa lagi menembakkan laser. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan paku kecil ke wajah Kano. Alhasil naga dalam tubuh Kano berpindah ke dalam tubuhnya. Di tempat lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan 1000 bayangan hingga terlempar di dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung melawan Milena. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Milena. Milena pun akhirnya tumbang. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, muncul memperlihatkan gelak milik anaknya. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sana. Dia melihat istri dan anaknya membeku. Cole yang marah lalu bertarung melawan Sub-Zero. Tetapi Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerangnya, namun Sub-Zero mengembalikannya pada diri Cole. Cole kemudian menahan kunainya sendiri dengan tangannya sampai berdarah. Tidak disangka itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak itu adalah Hanjo Hasashi yang saat ini berwujud Scorpion yang bangkit kembali menuntut balas dendam. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion memperlihatkan wajahnya kepada Sub-Zero. Kemudian Sub-Zero mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku. Teringat dengan masa lalunya, Cole membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero.
Sub-Zero pun kewalahan, dia kemudian membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole malah mengajarnya. Sementara itu, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya dengan membantuan Cole. Kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole kemudian melempar Sub-Zero dan membuatnya tak langsung bangkit lagi. Saat terdiam tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion kemudian memberi pesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirayuu. Kemudian rekan-rekan Cole lalu mendatanginya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Tidak disangka, Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke dalam Outworld di depan yang lain-lain dan menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan berakhirlah alur cerita film Mortal Kombat ini guys. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Tunggu video kami selanjutnya. Bye.